Apa benar uang itu tidak penting? Yang terpenting adalah kebahagiaan? Pernah nggak kamu merasa uang selalu kurang padahal sudah kerja keras? Atau justru kamu merasa segala yang diinginkan datang dengan mudah? Pertanyaan manakah yang ada dalam dirimu? Apa bedanya orang kaya dan orang miskin selain dari nominal saldo mereka? Jawabannya adalah bagaimana mereka berpikir dan bertindak terhadap uang. Yang manakah dirimu? Belum mulai action tapi udah takut gagal, selalu insecure mau mulai bisnis atau mulai sesuatu, selalu merasa uang itu sulit didapatkan padahal sudah kerja susah-susah. Atau kamu yang berani memulai sesuatu dan siap dengan segala resikonya, selalu ingin belajar hal baru, memperkaya diri, berpikir panjang dan fokus pada peluang. Yang membedakan orang kaya dan orang miskin bukan hanya tentang nominal saldo, tetapi cara mereka berpikir dan bertindak. Si miskin cenderung melihat uang sebagai sesuatu yang konsumtif, menghabiskan uang untuk sesuatu yang instan, semisal membeli barang yang tidak penting hanya untuk status sosial dan gaya hidup. Perilaku seperti ini terbentuk oleh kurangnya pengetahuan finansial dan kebiasaan yang buruk dalam memanajemen uang. Meski berusaha keras, tetap hidup dari gaji ke gaji dan susah menabung. Sedangkan si kaya melihat uang sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan, berpikir panjang dahulu, gimana caranya dari uang biar bisa jadi uang lagi. Si kaya membudgeting uang selain untuk konsumtif juga untuk memperkaya diri dan investasi. Prioritas pengeluaran mereka digunakan untuk meningkatkan kualitas diri, semisal melalui pendidikan, bisnis atau investasi untuk memberikan penghasilan pasif. Si kaya melihat uang sebagai alat untuk maju, bukan alat untuk sesaat. Si miskin dan si kaya memiliki kebiasaan yang berbeda tentang cara pengelolaan uang. Si miskin hidup dengan budgeting yang tidak terkontrol, anggaran yang tidak jelas, seringkali hidup dari gaji ke gaji. Jika mereka menabung, ia menabung saja, tidak menambah nilai uang. Sedangkan si kaya, setiap ada pemasukan, selalu budgeting dan bijak memprioritaskan uang untuk menambah uang lagi. Fokus pada meningkatkan kekayaan atau kualitas hidup jangka panjang. Menabung ala orang kaya dengan investasi yang dapat menambah nilai nominal uang itu sendiri. Inilah pentingnya memahami bedanya menabung dan investasi. Setiap orang selalu dikasih kesempatan, entah itu untuk gagal atau berhasil. Bagaimana perspektif si kaya dan si miskin melihat kegagalan dan kesempatan? Si miskin melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya dan cenderung takut untuk mencoba lagi karena menghindari resiko kedua kali. Tetapi si kaya menganggap kegagalan sebagai sarana untuk belajar mana titik salah yang harus diperbaiki. Berani mencoba hal baru dan siap dengan segala resikonya. Kesimpulan mindset si kaya ialah gagal bukan berarti gagal, tetapi selangkah sudah lebih maju. Di dalam membuat dan mengambil keputusan, si miskin cenderung membuat keputusan karena merasa perlu tampil atau mengikuti tren. Si miskin membuat keputusan berdasarkan emosi atau tekanan sosial. Sedangkan si kaya membuat keputusan setelah berpikir panjang, berdasarkan logika, tidak mudah terpengaruh keinginan sesaat atau tekanan tren, fokus pada tujuan jangka panjang. Tapi bagaimana jika kehidupan setelah menikah, niat ingin memperkaya diri tetapi uangnya hanya untuk memenuhi kebutuhan saja? Ada beberapa hal yang perlu dilakukan pasangan, yakni prioritaskan pengelolaan keuangan keluarga, alokasikan sebagian kecil untuk investasi kualitas diri. Investasi ini bisa dengan mengikuti kursus online atau membaca buku, melatih pengembangan diri, mencoba skill baru dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Setelah itu, silakan coba side hustle untuk mencari sumber tambahan. Jika dirasa sudah matang side hustle-nya, silakan coba lagi investasi untuk menghasilkan pendapatan pasif. Selama masa ini, pasangan dilarang berhutang. Namun jika sudah punya hutang, buatlah rencana untuk melunasinya dengan disiplin. Perlu kerjasama yang kompak untuk mencapai finansial yang aman di kehidupan keluarga. Jadi, setelah menyimak seluruhnya, kamu termasuk yang mana? Si miskin atau si kaya? Sayangnya, di Indonesia, pendidikan finansial tidak masuk dalam kurikulum formal. Jadi, pola pikir atau mindset warga Indonesia belum sepenuhnya bijak dalam pengelolaan uang. Tetapi, sebagai warga negara yang bijak, belajarlah memperkaya diri sendiri tentang finansial, agar nantinya mampu menjadikan diri lebih bijak lagi, berteman dengan uang, melalui berbagai media apapun. Ingat, si kaya terus mencari kesempatan untuk terus belajar.